Shalom dan salam damai kepada semua pendengar renungan santapan firman Tuhan walau di mana berada. Renungan firman hari ini, Kamis, bersamaan dengan 4 November 2021, diambil dari Injil Lukas bab 15 ayat 1 hingga 10. Marilah kita mempersiapkan diri untuk mendengar dan merenungkan Injil Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasa datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, katanya, "Orang ini menerima orang-orang berdosa dan makan bersama dengan mereka." Maka Yesus menyampaikan perumpamaan berikut kepada mereka. Siapakah di antaramu yang mempunyai 100 ekor domba, lalu kehilangan seekor? Tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun, dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya? Dan kalau telah menemukannya, ia lalu meletakkannya di atas bahu dengan gembira. Setibanya di rumah, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya serta berkata, "Bersukacitalah bersama aku, sebab dombaku yang hilang telah kutemukan." Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di syurga kerana satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita kerana 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Atau wanita manakah yang mempunyai 10 dirham, lalu kehilangan satu di antaranya, tidak menyalakan pelita dan menyapu rumah, serta mencarinya dengan cermat sampai ia menemukannya? Dan kalau telah menemukannya, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya serta berkata, "Bersukacitalah bersama aku, sebab dirhamku yang hilang telah kutemukan." Aku berkata kepadamu, demikian juga ada sukacita pada malaikat Allah kerana satu orang berdosa yang bertobat. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Aku berkata kepadamu, demikian juga ada sukacita di syurga kerana satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita kerana 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, bacaan Injil hari ini mengisahkan tentang persahabatan Yesus dengan para pendosa yang tulus, di mana para pemungut cukai dan orang-orang berdosa datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Namun situasi demikian tidak disenangi oleh orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Menurut saudara-saudari, mengapakah Yesus mau bersahabat dengan pemungut-pemungut cukai dan orang-orang berdosa? Hal demikian terjadi kerana ini merupakan tugas perutusan Allah Bapa kepada putranya Yesus Kristus, yaitu untuk menyelamatkan serta mengangkat kembali orang-orang yang berdosa dari lumpur dosa. Sebab itulah Yesus diutus ke dunia untuk membebaskan umat manusia daripada kuasa dosa dan juga kuasa maut yang disebabkan oleh dosa-dosa yang telah dilakukan. Melalui bacaan Injil hari ini juga,
Yesus telah menyampaikan dua perumpamaan yang menggambarkan tentang misi penyelamatan yang mahu dilakukannya untuk umat manusia yang berdosa, yaitu mengenai domba dan juga dirham yang hilang, di mana Yesus telah menyampaikan perumpamaan ini bagi menanggapi sikap-sikap orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat yang tidak menyenanginya bergaul ataupun bersahabat dengan orang-orang yang berdosa. Setelah domba dan dirham yang hilang itu ditemui, surga akan bersuka cita, seperti melalui bacaan Injil pada hari ini yang kita dengar sebentar tadi. Injil Tuhan juga hari ini mengingatkan kepada kita secara pribadi agar kita sentiasa menjaga tingkah terhadap sesama, agar sikap-sikap orang-orang Farisi dan juga ahli-ahli Taurat tidak menguasai pribadi kita, sehingga kita memperlakukan sesama seperti apa yang dilakukan oleh orang-orang Farisi dan juga ahli-ahli Taurat. Sekiranya ada pendosa yang bertobat, itu seharusnya disyukuri, sebagaimana ada pesta di dalam surga, karena satu orang berdosa yang bertobat. Namun anehnya, bila ada orang yang tidak senang, kalau orang lain senang, itu hanya terjadi pada orang yang tidak menaruh kasih pada sesama. Kita semua ini memang masih lemah, tetapi Tuhan memberikan sarana untuk mendapatkan bantuan yang kita perlukan bagi mengatasi kelemahan-kelemahan diri kita masing-masing. Maka itu, kita harus menjadi seperti pemungut-pemungut cukai dan juga orang-orang berdosa, seperti yang dikisahkan melalui Injil pada hari ini, di mana ketika kita menyadari adanya kelemahan-kelemahan di dalam diri kita, bahkan telah membawa pribadi kita sehingga melakukan dosa, kita harus datang kepada Yesus, Sang Juru Selamat umat manusia, agar melalui rahmat-Nya kita akan mengalami pertobatan dan seterusnya akan berubah. Saudara-saudari yang terkasih, marilah kita memusatkan perhatian kita kepada Tuhan, terlebih bagi pelayan-pelayan yang melayani di dalam gereja. Pusatkanlah perhatian kepada yang utama untuk melakukan tugas penggembalaan itu dengan baik. Pertama-tama, jagalah agar hidup dan perbuatan sendiri merupakan ajaran. Jangan sampai kita memberikan ajaran yang baik, tetapi kita melakukan yang sebaliknya. Peliharalah diri sendiri. Jangan terlalu sibuk dengan urusan orang lain, hingga tiada waktu untuk diri dan jiwa sendiri. Dan kita bersyukur karena bacaan Injil pada hari ini memberi penyegaran di dalam pribadi kita masing-masing, terlebih di dalam tingkah kita terhadap sesama yang sememangnya adalah manusia biasa yang penuh dengan kelemahan, dan melalui kelemahan akhirnya jatuh di dalam dosa. Agar kita tidak meneladani sikap orang-orang Farisi dan juga ahli-ahli Taurat di dalam hal terhadap orang-orang yang berdosa.
Bersukacitalah sekiranya melalui pelayanan yang dilakukan dapat menemukan kembali domba yang hilang. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.